kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Lima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi deritanya.
jiwa raga dan seluruh hidup rela dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh Bunda ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh Bunda ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Dia wanita bernama Cahaya. Hatinya memancar, tergurat dalam doa. Tangan kokohnya mengantar kami dalam cahaya. Dia berjalan dengan cinta. Dia berjalan menerjang luka. Bahkan menempuh tanpa batas rasa. Dialah Bunda dari segala yang ada. Bunda dari semua rasa yang ada. Bunda dari jejak yang terukir kokoh. Terukir kokoh dalam tinta sejarah. Bunda dalam cahaya. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Shalom. Shalom. Kita bersyukur kalau pada Shalom, malam semua. hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Eni Mariani Plantema. Ya, beliau adalah seorang dosen, beliau menyelesaikan Master Counseling, dan hari ini beliau mengajar di rumah ya, mengajar di rumah online begitu ya, karena tidak bisa mengajar di kampus begitu, jadi harus online. Dan beliau cukup aktif dalam pelayanan keluarga, orang tua, khususnya di bidang konseling. Sebelum kita memulai pemaparan dan segala sesuatu, saya minta kesediaan dengan hormat untuk penginjil Desi Friska Sianturi dari Lampung untuk boleh membawa kita dalam doa. Kami persilahkan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa.
Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini ya Tuhan. Kembali kami bisa berkumpul untuk bisa belajar dan belajar lagi memperlengkapi diri sebagai umat Tuhan. Untuk bisa semakin mengenal Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati malam hari ini untuk pembicara kami, Ibu Eni Mariani, berkati di dalam penyampaian materi, dan juga setiap kami yang mengikuti seminar ini, biarlah kami bisa mengikuti dengan baik dan semakin mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada setiap kami melalui hamba-Mu, dan biarlah malam hari ini semakin memperlengkapi kami dan kami bisa bersama-sama berdiskusi, mengutarakan pendapat, bertanya tentang apa yang rindu kami tanyakan dari materi malam hari ini. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan materi, berkati juga setiap rekan-rekan yang sudah mempersiapkan acara ini dari Youth Ministry, berkati mereka ya Tuhan. Biarlah setiap panitia yang sudah menyediakan tempat ini, menyediakan acara ini bagi kami, semakin Tuhan pakai menjadi luar biasa di dalam pelayanan. Berkati waktu kami malam hari ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir. Biarlah acara ini berjalan dengan baik dan segala sound system juga yang dipakai, setiap alat-alat elektronik yang dipakai, Tuhan juga yang memberkati sehingga dapat berjalan dengan baik acara malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk penginjil Desi. Kita bersyukur pada malam hari ini ada begitu banyak pendaftar. Saya tidak mengetahui dari kota-kota mana, tapi sudah banyak sekali yang hadir. Ada Bapak Ibu dosen, juga ada Bapak Ibu majelis, Bapak Ibu yang hadir juga di tempat ini, ada mahasiswa-mahasiswi juga. Baik, tanpa berpanjang waktu, saya beri kesempatan langsung kepada Ibu Eni boleh menyampaikan materi dan semuanya. Saya screen segala kami persilakan. Silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya untuk Contoh Haryono dan juga tim dari GWC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Salam kenal kepada yang belum kenal di tempat ini. Terima kasih karena saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing tentang keluarga sesuai dengan apa yang telah saya pelajari. Ya, kali ini saya mendapatkan kesempatan dan kepercayaan yang baik untuk menyampaikan The Great Mom. Mari saya akan men-sharingkan. Ya, tadi sudah dimulai dengan doa, maka saya langsung kita masuk ke dalam firman Tuhan tentang bagaimana peranan seorang mama di dalam kehidupan kita. Yang saya ambil juga dari kitab 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup di dalam dirimu. Bapak Ibu, saudara-saudari, semua rekan dan generasi muda yang hadir pada malam hari ini, saya mengambil satu tokoh, ya, dia adalah seorang penjahat. Seorang penjahat yang saat itu dia akan dieksekusi oleh pemerintah. Lalu sebelum dieksekusi diberikan permintaan yang terakhir dan dia mengatakan, saya ingin menulis surat tentang mama saya. Maka surat yang dia tulis kira-kira berbunyi seperti ini. Mama, jika ada keadilan hukum di dunia ini, maka seharusnya kita berdua yang dieksekusi dan bukan hanya aku saja. Mama, engkau bersalah atas apa yang kulakukan selama ini. Apakah Mama ingat, ketika aku masih kecil dan mencuri sepeda, maka engkau membantuku untuk menyembunyikannya dari papaku. Ketika aku mencuri dompet tetanggaku, engkau bersamaku pergi ke mal dan membelanjakannya. Ketika aku berdebat dengan papa hanya karena mengoreksi kenakalanku terhadap nilai ujian yang membuat aku dikeluarkan hingga kemudian papa pergi. Saya hanya seorang anak yang kemudian menjadi seorang remaja yang bermasalah. Dan kini menjadi seorang pria dewasa yang sangat buruk. Mama, saya hanya seorang anak
yang memerlukan koreksi dari segala tingkah laku saya yang buruk, dan bukan untuk disetujui semata atau dibiarkan, atau dalam tanda kutip juga ini dibela. Tapi saya memaafkanmu untuk hal ini. Saya hanya ingin bahwa surat ini menolong para orang tua di dunia ini untuk dapat memberikan pendidikan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Terima kasih Mama untuk kehidupan yang telah Engkau berikan sekaligus membantuku menghilangkan kehidupan itu dariku. Karena setelah itu ia kehilangan nyawa karena ia dieksekusi akibat kejahatan-kejahatannya dari anakmu seorang pelaku kejahatan. Saudaraku, kasus di atas menunjukkan bahwa itu adalah suatu curahan hati terhadap dari seorang anak terhadap ibunya. Bagaimana ia menyesalkan tindakan ibunya, ya? Bagaimana ia menyesalkan tindakan ibunya yang selalu membelanya padahal ia berbuat yang keliru. Mungkin ketika masa kanak-kanak dirasakan bahwa pembelaan itu seperti madu yang sangat manis, yang sangat menyenangkan, yang sangat membela dia, sangat membuai dia, ya, yang sangat membanggakan dirinya. Tetapi setelah besar dirasakan bagaikan racun yang mematikan, bahkan pada akhirnya mengambil nyawanya sendiri. Bapak Ibu, pernikahan adalah hadiah terindah dari Tuhan. Yang sudah menikah pasti setuju ya, bahwa dikatakan pernikahan itu adalah hadiah terindah dari Tuhan. Maka keturunan yang kita dapatkan hasil dari pernikahan itu adalah suatu anugerah. Anugerah yang tidak bisa dibayar oleh apapun juga. Sekalipun di balik itu ada beribu tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Nah, kalau kita bicara tentang mama, sebutan seorang ibu, saya rasa ini sebutan yang luar biasa. The great mom, seorang ibu yang hebat, yang luar biasa. Di mana letak kehebatan seorang ibu? Nah, ini akan kita telaah, kita akan pelajari ya. Saya lebih cenderung untuk melihat bagaimana akar daripada atau fondasi yang harus kita berikan kepada anak kita ya, sebagai seorang ibu yang disebut dengan seorang ibu yang hebat. Nah, sebelum saya mengulas, saya mau menceritakan bahwa ketika kita menjadi ibu, nah ini para ibu-ibu yang hadir di sini tentu setuju ya dengan statement saya, ketika kita menjadi ibu, maka pada umumnya tidak seorang pun yang benar-benar menyiapkan diri menjadi seorang ibu. Banyak yang tidak dikatekisasi pranikah bahkan ya, setelah kemudian langsung diberkati di gereja. Yang juga dikatekisasi pranikah juga itu nggak cukup untuk kita dapat melaksanakan fungsi kita dengan baik sebagai seorang ibu. Ketika kita menjadi seorang ibu, tidak seorang pun sebenarnya benar-benar siap menjadi seorang ibu. Bahkan tidak ada sekolah formal. Ada sekolah formalnya ibu-ibu di sini? Tidak ada sekolah formal yang menjamin kita menjadi seorang ibu yang sukses, menjadi ibu yang berhasil. Kita semuanya, saya juga, Bapak Ibu, saya juga mendapat perjalanan itu, mendapatkan semuanya itu seiring dengan perjalanan waktu saya sebagai seorang ibu. Ketika saya menjalankan peran sebagai seorang ibu, terkadang kita bisa berhasil di dalam langkah-langkah kita. Tapi terkadang kita bisa gagal. Dan ketika kita gagal, kita sering kecewa. Kita menjadi gelisah, kita menjadi khawatir, dan bahkan kita juga bisa, bahkan orang-orang yang memiliki mental yang nggak cukup untuk menjadi seorang ibu, dia bisa merasa putus asa dan menyalahkan, bahkan menghukum dirinya. Kita seringkali ketika kita gagal menjalankan peran kita, langkah-langkah kita bahkan berurai air mata. Karena itu betapa luar biasanya nih perjuangan seorang ibu. Untuk itu sebelum saya melanjutkan, saya betul-betul mengapresiasi para ibu-ibu yang hadir di sini. Para ibu-ibu yang luar biasa yang telah berjuang bagi anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari generasi muda yang hadir pada malam hari ini, orang tua disebut sebagai orang yang memberi cermin bagi anaknya. Terkhusus dalam peranan seorang ibu. Mengapa?
Karena seorang ibu yang mendampingi yang lebih banyak waktunya untuk anaknya, ya, yang membimbing anaknya, yang kemudian membawa anaknya, apakah anaknya akan memiliki masa depan yang penuh dengan harapan atau justru anaknya akan menjadi orang yang saya katakan standar ya di dalam masyarakat, tidak menjadi siapapun, bahkan juga menyulitkan orang tua. Nah, di dalam peranan seorang ibu ini, maka kita bukan hanya memberikan asupan berupa kebutuhan-kebutuhan fisik daripada anak-anak kita, tetapi juga secara mental, emosional, ini sangat penting sekali ya, mental, emosionalnya dan juga kerohaniannya. Walaupun kerohanian ya itu juga memegang peranan, itu apa dalam yang peranan untuk kerohanian anak-anak, tapi langsung kita kasih anak-anak yang bertanya banyak hal kita bukannya secara fisik, Bapak Ibu, mental, emosional, dan ini yang menjadi masalah yang cukup menyulitkan di dalam kehidupan kita. Banyak orang tua yang sharing dengan saya, bahkan ada orang tua yang putus asa. Sampai konseling rela 10 jam dibayar ya, sesi 10 jam sampai 20 jam ke saya, hanya untuk saya yang mengurusi, saya yang membimbing anaknya. Karena apa? Mereka menjadi orang tua yang ketika berhadapan dengan anaknya tidak sanggup, tidak bisa menghadapi anaknya. Maka peranan orang tua, terkhusus peranan seorang ibu ini begitu penting di dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang ibu. Nah, dan peran ini tidak bisa kita serahkan kepada orang lain, apalagi kepada neneknya, kepada kakeknya, kepada keluarga besar kita, paman bibinya, dan juga kepada neni ya atau babysitternya. Kita tidak bisa sepenuhnya serahkan kepada mereka. Apalagi juga zaman sekarang banyak orang tua yang merasa nyaman gerakan anaknya kepada gerakan atau di era digitalisasi ini kepada gadget. Nah, ini saya menemui beberapa orang tua yang mungkin banyak ya. Saya melihat di sini ini seperti satu fenomena gunung es. Saya hanya melihat di puncak, tetapi saya tahu di permukaan akan banyak sekali. Ketika orang tua anaknya di umur 1 tahun sudah dikasih gadget. Ya, memang saya melihat aplikasi-aplikasi yang dipertontonkan adalah seperti lagu-lagu, seperti misalnya kartun-kartun yang menarik gitu ya, yang memang sehubungan dengan dunia anak-anak. Tetapi ada bahaya yang mengincar di sana. Ya, secara kesehatan dan juga secara perkembangan emosionalnya ini akan sangat menghambat. Apalagi di perkembangan usia emas 1-5 tahun. Wah, itu sangat penting sekali seorang ibu betul-betul fokus memberikan pendampingan kepada anaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang menyerahkan anak-anak Bapak Ibu supaya lebih tenang untuk pegang gadget, menikmati berbagai tampilan-tampilan ya di gadget, hati-hati ya. Ini sangat berbahaya bagi anak-anak kita. Pandangan umum mengatakan bahwa buah itu kan tidak jauh dari, kalau jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Ya, atau seperti misalnya ada orang yang mengatakan kualitas seseorang akan ditunjukkan melalui perkataannya. Maka kualitas seorang anak menunjukkan siapakah orang tuanya. Ini penting ya. Sekali lagi saya katakan kualitas seorang anak menunjukkan siapakah orang tuanya. Ini powerful sekali bagi kita. Bagi saya juga secara pribadi, bahwa anak kita akan berkualitas atau tidak, itu ditentukan dari peranan kita sebagai orang tua, khususnya peranan seorang ibu yang mendampingi anak-anaknya. Hari ini kita membahas tentang Timotius, apa hubungannya dengan Timotius, dengan pembicaraan kita yang tadi ya, yang panjang lebar tadi. Timotius mendapatkan, Timotius ini tokoh yang luar biasa. Setelah saya pelajari, wah ini dapat menjadi pedoman ya bagi generasi muda yang hadir pada hari ini, pada malam hari ini. Bagaimana Paulus memberikan atau
memberikan tanggung jawab kepada Timotius untuk melayani, memegang pelayanan di kota Efesus. Kota Efesus itu kota metropolitan, ya, kota yang besar, tentu tantangannya sangat berat. Tapi seorang Paulus yang memiliki nama yang besar, seorang yang sangat cerdas, seorang yang berpengaruh yang luar biasa, namun memberikan, Bapak Ibu pernah berpikir memberikan pelayanan ini kepada seorang muda seperti Timotius. Ada beberapa hal yang saya dapatkan di sana. Sekalipun Timotius seorang yang masih muda, namun ditemukan bahwa ia memiliki iman yang murni, ia memiliki ketaatan yang luar biasa kepada Allah. Jadi secara kerohanian sudah terbukti, dan bahkan ia juga sangat mengasihi jemaat, sangat peduli dengan orang lain yang membutuhkan. Kemudian ia juga adalah orang yang dapat diandalkan, yang bertanggung jawab, memiliki karakter yang terpuji, memiliki kepribadian yang terpuji, personality yang baik. Bahkan ia juga menjadi teladan di dalam masyarakat. Saya temukan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 2 dikatakan, Timotius itu dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium. Saya percaya ini juga Timotius juga dikenal baik di tempat yang lainnya, di mana ia melayani. Inilah kesan Paulus terhadap Timotius. Maka dari sana saya kemudian mencari akar daripada apa yang menyebabkan Timotius memiliki kepribadian yang luar biasa. Saya rasa generasi muda kalau melihat tokoh Timotius ini kepengen ya seperti itu ya. Wah, saya juga ingin seperti itu. Nggak ada yang mustahil, Anda bisa seperti itu. Seperti juga dengan Timotius. Maka ada dua hal yang di sini saya dapat lihat yang mempengaruhi kepribadian Timotius. Yang pertama, cermin dari pohon keluarga yang sehat. Kita melihat Timotius di dalam pohon keluarganya itu luar biasa. Pohon keluarga yang sehat, saya jelaskan terlebih dahulu, adalah garis keturunan yang baik, yang menyatakan seseorang sehat secara rohani dan sehat di dalam mental emosionalnya. Maka kalau kita melihat tadi, kembali saya ke ayat tadi ya. 2 Timotius 1 ayat 5, dikatakan di situ neneknya Lois, ibunya Eunike, ya, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Artinya iman Lois dan Eunike ini luar biasa. Lois neneknya, Eunike ibunya, dan kemudian menurun kepada Timotius. Mereka memiliki garis keturunan yang baik, memiliki pohon keluarga yang sehat. Maka pohon keluarga yang sehat, kalau seseorang satu keluarga memiliki pohon keluarga yang sehat, maka dampaknya adalah ya akan memberikan dampak yang baik dan menyehatkan di dalam keluarga kelak. Dampak yang baik bagi masyarakat, bagi dirinya, dan juga tentunya bagi masyarakat sekitarnya. Itu pohon keluarga yang sehat. Nah, pohon keluarga yang sehat akan memberi pengaruh bagi keturunannya. Maka mereka akan menjadi keturunan-keturunan yang bukan hanya sukses secara karir, tapi di dalam personality-nya menjadi seorang yang baik, ya, memiliki kepribadian yang baik, bahkan juga dikenal baik. Bukan hanya baik secara di luarnya saja, secara performa saja, tetapi juga dari internalnya juga baik. Ini yang sangat luar biasa. Saya berikan contoh. Seorang Jonathan Edwards, dia adalah seorang tokoh teolog yang luar biasa yang memberikan pengaruh bagi perkembangan kerohanian di Amerika Serikat di tahun 1703 sampai 1758. Ia adalah seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan memiliki kepribadian yang baik. Maka dari keturunannya yang saya bacakan adalah 300 menjadi pendeta, misionaris, guru besar di bidang teologi. 120 orang menjadi profesor di bidang akademis. 110 orang menjadi pengacara, lebih dari 60 orang menjadi dokter, lebih dari 60 orang pengarang buku yang bermutu, 30 menjadi hakim, 14 orang menjadi rektor universitas, banyak yang menjadi pemilik pabrik di Amerika, 3 orang menjadi anggota Kongres, dan 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Itu karena dari keturunan atau pohon keluarga yang baik.
Maka pohon keluarga yang sehat itu akan melahirkan keturunan-keturunan yang sehat. Maka bagaimana dengan pohon keluarga yang tidak sehat? Ya, pohon keluarga yang tidak sehat itu akan menghasilkan keturunan yang tidak sehat secara kerohaniannya, secara mental emosionalnya, bahkan juga membawa pengaruh yang buruk dan mencemarkan nama baik keluarga. Saya akan kasih contoh, Max Jukes. Dia adalah seorang yang pakar di dalam kejahatan. Ya, dia seorang ateis yang tidak percaya Tuhan. Dia seorang pemabuk. Dia seorang yang tidak pernah peduli terhadap keluarganya. Nah, ini seorang penjahat kelas kakap, ya, Max Jukes. Maka 440 orang hidup dalam pesta pora, 310 orang menjadi gelandangan dan pengemis, 190 orang menjadi pelacur, 130 orang menjadi narapidana, 100 orang menjadi pecandu minuman keras, 60 orang mempunyai kebiasaan mencuri, 55 orang menjadi korban pelecehan seksual, dan 7 orang menjadi pembunuh. Mungkin saya kok merasa, apakah Anda merasa bahwa saya kok terlalu diskriminatif terhadap garis keturunan gitu. Tapi inilah suatu fakta, ya. Ini fakta yang saya cari dan kemungkinan ada beberapa versi, ya. Saya tidak mengatakan ini tepat sekali, Anda silahkan mencari juga untuk referensi yang lainnya. Tapi ini adalah 2 contoh nyata bahwa bagaimana pohon keluarga yang sehat akan menghasilkan keturunan yang sehat, yang sukses, yang memiliki personality yang baik. Kemudian bagaimana pohon keluarga yang tidak sehat akan menghasilkan orang-orang yang tidak sehat juga secara mental emosional, bahkan juga perilaku yang buruk. Bagaimana dengan pohon keluarga kita? Saya memberikan waktu kita untuk kita melihat kembali apa yang terjadi selama ini dengan pohon keluarga kita. Siapakah orang tua kita? Bagaimana pola asuh keluarga kita, orang tua kita terhadap kita? Lalu bagaimana pola asuh saya sebagai seorang ibu kepada anak saya? Coba kalau di flashback kembali, coba Anda melihat, pasti ada pengaruhnya. Trauma, luka-luka di masa lalu yang Anda alami sebagai orang tua, Anda kemungkinan bisa membawa itu dalam pola asuh, dalam pengasuhan Anda sebagai seorang ibu. Coba temukan. Nanti akan saya berikan tes, ya. Ada tes yang bisa diisi, yang membantu, tetapi saya tidak memiliki waktu yang lama. Kita akan share nanti contoh Haryono yang membantu akan di-share, kemudian Anda silakan melihat di situ kira-kira pola asuh yang sudah terjadi dalam kehidupan Anda yang mempengaruhi Anda, konsep Anda sebagai seorang anak Tuhan saat ini, dan konsep Anda sebagai seorang ibu. Apa yang sudah Anda alami? Anda akan bisa menemukan di sana. Akan ada silsilah, akan ada jalur-jalur di mana Anda menemukan tentang diri Anda sendiri dan kehidupan anak Anda di sana. Ya, melalui tes ini. Saya akan membantu untuk itu. Dan kemudian yang kedua, yang dialami Timotius adalah bagaimana seorang Timotius itu menjadi seorang yang berhasil, bahkan juga memiliki personality yang baik. Mulai dari cermin dari pola asuh yang baik. Jadi pertama dari pohon keluarga, kedua adalah pola asuh yang baik. Menurut Baumrind, ada 4 tipe pola asuh di sini. Anda silakan melihat kira-kira Anda tipe yang mana. Saya tidak akan menyebutkan nama Anda satu persatu, tetapi Anda bisa mengoreksi. Aduh Tuhan, ternyata saya tipe seperti ini. Ternyata saya selama ini memberikan pola asuh, saya seperti ini. Dan ini sangat menyakitkan buat anak saya, atau malah sangat menyenangkan dan memberkati anak Anda, anak saya secara pribadi. Mari kita melihat. Pertama, pola asuh otoritatif atau authoritative parenting. Nah, authoritative parenting ini ciri-cirinya mendorong anak untuk tampil mandiri. Apakah Anda seorang yang mendorong anak Anda tampil mandiri? Namun, walaupun mandiri tetap memiliki batasan atas tindakan mereka. Namun ketika Anda memberikan batasan-batasan itu, Anda bukan bertindak atas arogansi Anda, tetapi atas kasih sayang yang Anda berikan melalui percakapan yang sangat kondusif kepada anak Anda, sehingga anak Anda dapat menerima dengan baik alasan mengapa Anda memberikan batasan tersebut. Kemudian
Dia adalah orang tua yang terbuka terhadap pendapat dan masukan anaknya. Tidak menjadi orang tua yang sensitif, ya, sedikit-sedikit tersinggung. Nah, itu orang tua yang sensitif. Kadang-kadang kita ini orang tua ini ngerasa, wah, I'm superwoman, apalagi super busa apa. Saya ini mama-mama yang super nggak terkalahkan. Masa anak memberikan kritikan kepada saya, gitu ya. Nah, di sini pola asuh otoritatif nih enak nih diajak ngobrol nih. Mamanya terbuka terhadap pendapat-pendapat anaknya, memberikan kesempatan untuk anaknya belajar mengemukakan pendapat, mengeksplorasi potensi anaknya, mengeksplorasi kemampuan diri anaknya di dalam berbagai hal, baik komunikasi maupun skill yang lain. Orang tua akan bersifat hangat dan mengasuh, tidak dingin, ya, tidak angker, ya, tidak angker. Bukan hanya dosen-dosen aja yang angker. Coba tanya mahasiswa saya, ada yang hadir di sini, lo contoh. Coba tanya sama mereka, saya angker nggak ya? Angker nggak ya? Angker nggak ya? Dosen kayaknya dicintai. Nah, orang tua bersifat hangat dan mengasuh, ya, kita jadi teman buat anak kita. Bagaimana kita tuh menjadi sahabat bagi dia sehingga segala sesuatu di dalam kehidupannya itu dia akan bicarakan dengan kita dengan perasaan yang nyaman. Sekarang pertanyaan, apakah Anda takut dengan Anda atau malah merindukan kalau Anda tidak di rumah, ya? Nah, kemudian menjadi orang tua yang demokratis di dalam menentukan tujuan hidup anak. Demokratis, ya, jadi tidak sensitif, mudah tersinggung. Maka akibatnya dari pola asuh ini adalah anak tentu akan menjadi anak yang bahagia dan gembira. Boleh dilihat dari wajah anak-anak Anda saat ini, apakah, atau mungkin generasi muda yang hadir saat ini, apakah wajahnya cerah ceria, atau Anda yang tahu, ya, anak menjadi bahagia dan gembira. Kemudian kepercayaan diri dan penguasaan dirinya, bagaimana dia mengelola emosinya dengan baik. Maka kalau anak Anda marah, biarkan ia marah, tapi kemudian biarkan dulu ia menunjukkan kemarahannya sesuai dengan karakternya. Lalu kalau salah itu tunjukkan. Ajari anak Anda cara mengelola kemarahan yang tepat. Anda setuju? Jangan langsung mendiskreditkan anak Anda. Dia akan takut untuk menunjukkan emosi-emosinya yang buruk. Jadi keberhasilannya, kesuksesannya, kegagalannya itu diterima dengan baik di dalam pola asuh otoritatif ini. Maka penguasaan diri yang baik diperoleh dari cara orang tua untuk mengajak anak Anda mengelola emosinya dengan baik sehingga menjadi sehat. Kemudian anak itu akan memiliki orientasi pada masa depan. Karena apa? Masa lalunya, masa kininya sudah bahagia, tentu saja masa depannya dia akan memiliki masa depan yang optimis, yang bahagia. Karena dia memiliki konsep bahwa masa lalu saya waktu kecil saya bahagia, masa kini saya bahagia, maka dia akan lebih berani untuk menatap masa depan dibanding anak-anak yang mengalami masalah di dalam pola asuh di masa kecil yang traumatis dan juga di masa kininya. Dia akan tidak berani menatap masa depan dengan optimis. Maka pola asuh otoritatif akan sangat berorientasi pada masa depan. Kemudian sangat bersahabat dan tampil apa adanya, tidak ada kepura-puraan di sana. Anak Anda akan menjadi anak Anda apa adanya, dari dalam hatinya keluar seperti itu. Kan ini yang kita rindukan, anak kita tidak menjadi berpura-pura. Ada loh anak yang ya baik-baik di depan orang tua, tapi ternyata sering diciduk di sekolah, ya. karena sering bolos dan lain sebagainya. Ini orang tua bingung lah, di rumah anak saya baik-baik saja, kok di sini bermasalah. Wah, sekolah ini nih kayaknya nggak bener, nggak beres. Nah itu hati-hati ya. Nah kita melihat bagaimana anak kita bisa tampil apa adanya di depan kita maupun di belakang kita. Itu yang sangat penting. Kemudian dia akan mudah bekerja sama dengan orang lain karena dia melihat teladan bagaimana kita mudah bekerja sama dengan anak. Kemudian di situ adalah mudah mengatasi masalah dan menjadi problem solver karena kita memberikan kesempatan bagi anak kita untuk mengeksplorasi. Bahkan ketika ia mengalami kegagalan, ajarkan dia, berikan dia kesempatan untuk bagaimana anak kita itu menemukan titik persoalan dan kemudian mengatasinya. Jangan ambil alih. Tahan diri sebagai orang tua, walaupun kita tahu apa yang harus dilakukan untuk melindungi anak kita. Tahan diri.
Berikan anak kita kesempatan untuk menjadi problem solver, karena itu akan berguna sekali. Suatu ketika anak-anak kita akan menjadi pemimpin-pemimpin di dunia ini, maka yang dibutuhkan adalah salah satu aspek anak menjadi problem solver yang baik. Contohnya adalah Timotius sendiri, seperti yang saya ceritakan. Bagaimana kemudian Timotius yang masih muda ini, saya pun saya terus menggali ya, saya itu sangat kagum sekali. Timotius yang masih muda ini diberikan satu pelayanan yang luar biasa di kota Efesus lagi oleh seorang Paulus, seorang yang luar biasa. Kalau Jokowi memberikan Anda tanggung jawab di suatu tempat, bangga nggak? Bangga banget ya, bangga sekali karena memang beliau adalah orang yang hebat. Nah ini juga seperti yang terjadi pada Timotius, diberikan tanggung jawab oleh Paulus. Kemudian kedua, otoritarian. Saya berharap waktu saya tidak terlalu panjang ya. Maka ciri-ciri pola asuh otoritarian adalah orang tua yang suka membatasi dan menghukum anak, membuat anak mentaati peraturan secara paksa. Karena ada sisi saya itu berkuasa. Saya itu adalah mamamu, saya adalah orang tua yang harus kamu taati di dalam segala hal. Terlalu tegas, terkesan kejam, bahkan kasar tanpa memberi penjelasan. Tidak demokratis dan percakapan yang searah, hanya dari ibu. Kamu harus begini, kamu harus begitu, harus ini dan harus ibu, harus itu. Kebanyakan ibu-ibu yang seperti ini sebenarnya jelas ya, karena dari pohon keluarga yang juga tidak sehat. Kemungkinan dia mengalami banyak trauma, kekerasan di dalam rumah tangga yang trauma secara fisik, secara emosional, secara mental di dalam rumah tangganya ataupun di lingkungannya. Dan dia juga kemungkinan mengalami pola asuh di mana orang tuanya hidup sebagai seorang yang sangat tidak rasional ya di dalam memberikan perintah, di dalam memberikan arahan seperti kata harus. Irrational beliefs-nya di situ ya, kepercayaan-kepercayaan nggak rasional. Kamu harus baik, kamu harus pinter, kamu harus juara. Ya, itu adalah percakapan searah yang sebenarnya mengarah pada irrational belief seseorang. Saya memiliki contoh di sini, saya menjadi konselor sekolah dan kemudian seorang anak dengan gemetaran diantar oleh teman-temannya sedang menangis bertemu dengan saya. Miss tolong saya, Miss tolong saya. Kemudian dia hanya menangis. Lalu teman-temannya, dia nggak sanggup mengatakan apapun dan teman-temannya membantu mengatakan, Miss, tolonglah Miss, teman saya ini lagi stres, dia sedih sekali karena sebentar lagi mau ujian. Loh kenapa kalau ujian stres nak? Iya, karena dia harus menjadi juara. Kalau dia nggak juara Miss, nanti dia akan dipukul pakai pipa paralon sama bapaknya. Jadi setiap ujian dia ketakutan, dia stres sampai keringat dingin dan dia gemetaran bertemu dengan saya. Saya rasanya mau menangis, saudara. Banyak orang tua yang bahwa nilai adalah segala-galanya. Kasih sayang, kepribadian itu adalah yang lebih penting. Kenyamanan anak lebih penting. Otomatis dia akan berprestasi. Nggak perlu kita paksa-paksa seperti itu. Jadi anak seperti ini, saya percaya dia adalah dia ada di dalam sistem pola asuh otoritarian. Ya, dan anak itu sekarang sudah SMA, saya masih bertemu atau berbincang-bincang dengannya melalui telepon dan saya terus menguatkan dia. Namun memang orang tuanya yang memiliki konsep yang konservatif ya di zaman sekarang menurut saya. Oleh karena itu banyak orang tua yang merasa sensitif anaknya itu melewati batas, maka dia akan menjadi memiliki sistem pola asuh otoritarian di samping dengan trauma-trauma yang dihadapi terdahulu. Maka akibatnya tentu saja anak tidak bahagia seperti yang saya berikan contoh tadi. Anak menjadi ketakutan, gelisah, anak menjadi pencemas, bahkan anak menjadi orang-orang yang tidak bisa bergaul ya pada orang lain dan bahkan dia juga bisa melakukan hal yang sama. Menimbulkan ketakutan dan menjadi pencemas, suka membandingkan dirinya terhadap orang lain, mudah iri hati karena dia tidak mendapatkan itu. Ketika melihat orang lain lebih bahagia, dia akan membandingkan dirinya dengan temannya dan kehidupan membandingkan diri ini
akan mengajak anak kita menjadi seorang yang pesimis dan minder. Kemudian tidak percaya diri karena kelumpuhan jati diri dan potensi dirinya. Karena tidak diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi. Melainkan apa yang diinginkan orang tua, itu semua yang harus dilakukan. Kemudian anak akan menjadi pasif karena dia berpikir untuk apa saya kreatif, untuk apa saya memiliki inisiatif, toh juga mama papa juga akan tidak akan memahami itu. Akhirnya dia diam, dia memilih mengikuti daripada dia dipukul, daripada dia dimarahi. Keterampilan komunikasi yang buruk tentu saja karena anak tidak dilatih untuk menyampaikan isi hatinya. Anak jadi kaku, kejam, dan kasar. Contohnya keluarga Firaun, tentu ya keluarga kerajaan. Tapi keluarga, kalau saya gambarkan sekarang keluarga Jokowi memang keluarga bukan kerajaan sih sistemnya, tetapi dia adalah anak pejabat yang luar biasa. Tapi saya melihat tidak kaku di sana, tidak kejam, tidak kasar. Saya tidak sedang mempromosikan untuk ini lagi ya di pemilihan presiden selanjutnya, the next presiden ya. Nah contohnya ini keluarga Firaun ya. Keluarga Firaun, bagaimana Firaun itu sangat kejam, bagaimana Firaun itu kaku, kejam, tidak memiliki perasaan belas kasihan. Maka itulah yang akan terjadi kepada keturunan selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah pola asuh melalaikan. Neglectful parenting yang ciri-cirinya orang tua yang nggak mau tahu, orang tua yang asik dengan dunia sendiri, yang tidak mau terlibat dengan kehidupan anak dalam hal apapun juga. Mau dari secara fisik menyediakan makanan, minuman, dan lain sebagainya. Kemudian tidak peduli dan kurang perhatian kepada anaknya. Mau anaknya berprestasi, mau tidak berprestasi, masa bodoh lah gitu ya. Memilih untuk sibuk sendiri, egois, dan hanya memperhatikan perasaannya sendiri. Ya, yang dia pentingkan adalah dirinya sendiri, bagaimana dia membangun perasaannya, tapi dia tidak memikirkan perasaan anaknya, membiarkan anaknya bertumbuh sendiri tanpa bimbingan dan arahan yang diperlukan, membiarkan anaknya bertumbuh sendiri. Bahkan pola asuh yang melalaikan ini saya khawatir akan menyediakan gadget, ya, memberikan gadget kepada anaknya bahkan full 24 jam, tidak ada batasan-batasan. Akhirnya hati-hati bagaimana anak-anak mengakses situs-situs yang berbahaya saat ini yang merusak kehidupan kepribadian anak kita. Kemudian komunikasi yang buruk dan dingin, hanya nanya, udah makan belum? Bikin PR belum? Hanya sebatas komunikasi-komunikasi yang standar, bukan komunikasi yang mendalam. Contoh komunikasi mendalam, bagaimana perasaanmu hari ini, nak? Kamu happy nggak hari ini? Oh nggak happy, Mam. Kenapa kamu nggak happy? Jadi itu adalah pertanyaan yang mendalam, ya, probing. Kalau di dalam skill counseling itu adalah probing yang mendalam, probing yang terbuka. Ada probing yang tertutup seperti komunikasi yang buruk dan dingin ini. Udah makan belum? Udah kerjakan PR belum? Hal-hal seperti itu. Maka akibatnya adalah anak memiliki harga diri yang rendah. Ia tidak tahu bagaimana cara ia meningkatkan potensi dirinya, mengetahui kelebihan-kelebihan dia yang harus dia tingkatkan. Ia tidak bisa bersaing dengan orang lain, kemudian tidak dapat bergaul dan berkomunikasi dengan baik kepada orang lain. Kurang menguasai diri, membuatnya menjadi sumber masalah. Karena ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang benar, apa yang salah. Ia tidak dilatih untuk memiliki skill bersosialisasi dengan baik, berkata-kata, skill komunikasi yang baik, sehingga anak-anak kita rentan menjadi korban bully biasanya ya bagi teman-temannya. Dia merasa terasing dan bahkan anak kita kekanak-kanakan karena tidak dilatih untuk dewasa, tidak ada yang membimbing dia, kemudian berakibat memiliki perilaku yang buruk dan memberontak. Imam Eli memiliki anak bernama Hofni dan Pinehas. Dalam 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 25 ini, saudara bisa baca sendiri di rumah. Di sana dikatakan bagaimana Hofni Pinehas ketika Imam Eli sudah tua kemudian dia menggantikan menjadi imam. Tapi ia menjadi imam yang dursila, imam yang memandang rendah terhadap korban sembelihan milik Tuhan. Dan pada akhirnya perilakunya sangat buruk. Kalau ia dilarang mengambil korban sembelihan itu terlebih dahulu, maka akan datang ancaman-ancaman bagi orang-orang tertentu yang menolak memberikan korban persembahan. Ini adalah perilaku-perilaku yang buruk dan pada akhirnya yang terjadi adalah kedua anak Imam Eli meninggal secara bersamaan, yaitu Hofni dan Pinehas.
Nah, menurut Baumri pola asuh yang terakhir itu pola asuh memanjakan. Ya, memanjakan ini adalah pola asuh yang kalau melalaikan tidak sama sekali tidak peduli ya. Kalau memanjakan ini terlalu peduli, terlalu melindungi anak. Ciri-cirinya orang tua sangat terlibat dalam mendominasi, menyediakan semua kebutuhan anaknya. Bahkan anak sudah besar masih disuapin gitu ya. Menganggap bahwa anaknya itu masih anak-anak dan menganggap anaknya itu tidak mampu melakukan, kalau diberikan tanggung jawab dia belum sanggup untuk melakukannya. Gitu. Menganggap bahwa anaknya tidak memiliki kemampuan seperti dirinya yang kuat, seorang ibu yang kuat. Kemudian kurang memberi tuntutan dan tanggung jawab kepada anak. Nah, ini juga berbahaya ya. Ini adalah salah satu pola asuh memanjakan. Kurang memberikan tuntutan dan tanggung jawab karena terlalu melindungi anaknya. Takut anaknya nanti terlalu capek, nanti sakit. Takut anaknya nanti terlalu bermain-main, ya berenang, oh nanti dia tenggelam, nanti airnya masuk ke telinga dan kemudian nanti telinganya jadi kurang pendengarannya dan lain sebagainya alasan kita. Sehingga kita tidak memberikan anak kita kebebasan untuk mengeksplorasi. Sekalipun kadang-kadang anak kita melakukan hal yang berbahaya, kita tetap awasi, namun kita juga harus kita juga bisa memberikan kesempatan anak kita untuk mengeksplorasi. Berikan anak tanggung jawab. Nah, di pola asuh memanjakan ini tidak memberikan tuntutan apapun, membiarkan anak-anak melakukan apa yang diinginkan, walaupun kadang-kadang hal buruk karena terlalu menyayangi. Kasihnya terlalu besar, tetapi disiplinnya yang kurang. Tadi disiplinnya terlalu banyak, kasihnya yang kurang. Nah, di pola asuh memanjakan, kasihnya terlalu banyak, disiplinnya yang kurang. Nah, ini juga mengakibatkan anak tidak pernah belajar mengendalikan perilakunya, tidak tahu batasan benar dan salah. Kemauannya harus dituruti. Dia akan kesulitan mengendalikan perilakunya. Ya, saya menemukan beberapa anak-anak yang seperti ini, kesulitan dia mengendalikan perilakunya karena dia menganggap bahwa semua yang dia inginkan harus tercapai. Ya. Kemudian memiliki kompetensi diri secara sosial, secara intelektual akan menjadi lemah. Secara sosial karena dia akan berperilaku yang buruk pada orang lain, tidak menghargai orang lain. Karena dia terlalu sering mendapatkan banyak fasilitas sehingga dia tidak menghargai barang-barang tersebut, tidak dengan usahanya, maka dia juga secara sosial dia tidak mudah, dia tidak akan bisa menghargai orang lain. Teman-temannya, menghargai komunitasnya, bahkan secara intelektual. Karena apa? Seseorang yang semuanya disiapkan, dia tidak pernah dilatih untuk mendapatkan sesuatu dengan jerih payahnya. Memiliki daya juang yang rendah, daya atau keinginan belajar yang rendah. Untuk apa dia belajar? Untuk apa dia terlalu susah payah? Itu semua dia dapatkan dengan mudah. Sehingga ini mempengaruhi intelektualitasnya menjadi lemah. Kemudian akan meremehkan segala hal, bahkan juga bisa meremehkan orang tuanya. Kemudian meremehkan orang lain, menjadi egonya tentu ya, egosentrisnya berkembang. Sebenarnya di dalam psikologi itu ada emosi yang baik. Semua emosi baik. Bagaimana cara kita mengelola. Tetapi kalau dikelola dengan cara yang buruk terus-menerus, ini akan meningkatkan perasaan egosentris. Dan kemudian pemberontak, sombong, suka merendahkan, menghina orang lain karena menganggap dia yang paling hebat. Dan kalau sudah besar akan sangat bergantung pada orang tuanya. Saya akan bercerita ya, satu orang yang saya tahu setelah dia besar, wah terus terang ya, badannya itu sangat kekar dan dia seorang laki-laki. Lalu kami bertanya tentang pekerjaannya. Kamu udah dapat pekerjaan? Belum bekerja. Sampai sekarang belum bekerja, belum. Saya hanya tinggal di rumah dengan mama. Tinggal di rumah dengan mama. Dan kemudian ketika kami menyalurkan dia ke suatu instansi, kemudian dia melamar di situ, dia diterima. Cuma ketika ditanya, kamu tuh mau gaji berapa? Jawabannya, sebentar ya, enggak saya
saya akan berikan keputusan saya besok. Tapi sekarang saya mau tanya mama saya dulu. Nah, saudara, di sana kita melihat bahwa ada satu pola asuh yang salah. Ya, di mana orang tua terlalu memanjakan anaknya sehingga anak tidak bergantung kepada anak sangat bergantung kepada orang tuanya. Contohnya kisah Ishak dan Ribka. Ishak sangat menyayangi Esau dan Ribka sangat menyayangi Esau dan Yakub ya. Ini adalah dua orang tua yang menyayangi anak yang berbeda, saling membeda-bedakan pola pengasuhan. Ini juga salah, ini keliru. Ketika Ribka tahu bahwa Esau akan diberkati oleh Ishak, apa yang dilakukan? Dia menyediakan semuanya. Bahkan dia juga menyuruh Yakub untuk mempersiapkan segala hal. Kamu harus seperti ini, kamu seperti ini. Nanti kamu berlaku seperti Esau. Nanti mama akan carikan, mama akan siapkan ya. Kamu pakai apa bulu-bulu di tubuhmu supaya kamu seperti Esau. Dan pada akhirnya memang Yakub yang mendapatkan berkat dari Ishak. Tetapi sebenarnya menurut saya Tuhan akan tetap memberikan berkat itu, tetapi bukan dengan cara seperti itu. Nah, ini adalah salah satu pola asuh yang memanjakan, terlalu menyayangi, kemudian mengendalikan anak kita, bahkan menyediakan segala sesuatu sehingga anak kita tidak belajar untuk dia berjuang dengan kehidupannya. Gaya pengasuhan apa yang sedang kita berikan bagi anak kita saat ini? Ada 4 pola asuh yang tadi saya ulang. Pola asuh otoritatifkah? Kemudian pola asuh otoritarian? Atau pola asuh yang melalaikan? Dan pola asuh yang memanjakan. Ada 4 hal di situ. Pola asuh yang mana yang sedang kita saat ini jalankan bagi anak kita. Untuk menjadi the great mom, untuk menjadi orang tua yang hebat, kita bukan berarti menjadi orang tua yang menyediakan sarana semuanya, menjadi super mom bagi anak kita dalam segala hal. Tetapi lebih lagi bahwa the great mom maksudnya adalah bagaimana kita menjalankan fungsi kita secara benar sebagai ibu, karena kita memiliki panggilan sebagai seorang ibu bagi anak-anak kita di dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan. Maka kalau kita melihat pola asuh, mungkin akan ada yang bertanya nanti, bagaimana ya pohon keluarga saya sudah buruk dari awal, bagaimana saya harus mengelolanya, ya. Maka saudara, ketika kita saat ini menyadari pola asuh kita, menyadari pohon keluarga kita, kalau pohon keluarga kita nggak sehat, segera hentikan itu. Kita stop itu. Kita membangun pohon keluarga kita yang sehat. Kita membangun pohon keluarga kita yang baik. Dimulai dari kita. Kemudian pola asuhnya juga seperti itu. Harus diubah menjadi pola asuh yang otoritatif. Kemudian menjadi seorang ibu yang super, yang the great mom bagi anak kita. Bagaimana kita menjalankan fungsi kita. Membawa anak kita bertemu dengan dirinya sendiri. Bukankah di dalam Kejadian 1 ayat 26 Allah menciptakan manusia menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Melihat anak kita menjadi, membawa anak kita untuk bertemu dengan dirinya sendiri. Bertemu bagaimana anak kita dapat melihat gambar dirinya dengan jelas di hadapan Allah sebagai seorang yang berharga, sebagai seorang yang istimewa, dan dia dapat menghargai dirinya. Maka ketika ia dapat bertemu atau memiliki gambar diri yang sehat tentang dirinya, ia akan memiliki relasi spiritual yang sehat dengan Tuhan. Saudara, mustahil kita memiliki relasi yang sehat dengan Tuhan kalau kita tidak mengenal diri kita dengan baik. Kita tidak bertemu dengan diri kita, kita tidak berdamai dengan diri kita. Tidak ada relasi, tidak ada keseimbangan atau konsep diri yang benar di dalam diri kita. Ketika kita melihat diri kita sebagai ciptaan Tuhan, diri anak-anak kita sebagai ciptaan Tuhan yang berharga, maka ia akan bertemu dengan Allah. Kemudian, dia juga akan memiliki relasi sosial yang baik kepada orang lain. Maka konsep salib itu bagaimana dia bertemu dengan Allah, dan dia akan juga memiliki relasi dan penuh kasih sayang kepada orang lain, kepada komunitas di mana dia berada, kepada lingkungan di mana dia berada. Itu akan tercapai. Hanya cermin Allah di dalam Korintus 3 ayat 18.
bahwa kita itu semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ketika anak-anak kita mampu mencerminkan dirinya di dalam cerminnya Allah, maka anak-anak kita akan diubahkan menjadi serupa dengan gambar Allah di dalam intelektualnya, dalam pola pikirnya, dalam perilakunya, dalam banyak hal, banyak aspek, dalam nilai-nilai hidupnya yang serupa dengan Allah. Bahkan Tuhan akan membawa anak kita ke dalam kemuliaan yang semakin besar, dalam kesuksesan, di dalam cita-citanya, sesuai dengan potensi bakat yang Tuhan berikan bagi anak-anak kita. Maka bahwa anak-anak kita bertemu dengan dirinya sendiri, bertemu kemudian dengan Allah, dan juga secara sosial menjadi seimbang. Maka ketika anak-anak kita berada di dalam cerminnya Allah, bertemu dengan Allah, memiliki relasi yang baik dengan Allah, dia akan mampu menciptakan pohon keluarga yang baru. Mungkin saat ini kita akui pohon keluarga saya nggak sehat-sehat benar ya Bu ya, kita akui, tetapi kita mulai dari sekarang dan kemudian anak kita akan menjadi generasi yang mampu menciptakan pohon keluarga yang sehat, yang kemudian akan diteruskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Kita ingin, dan kemudian yang kedua adalah anak kita akan mampu mengelola pola asuh yang baru, pola asuh yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, saya rasa dua hal ini sangat penting untuk kita menjalankan fungsi kita sebagai the great mom bagi anak-anak kita, sehingga rencana Allah di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan anak-anak kita menjadi sukses, menjadi berhasil, karena kita juga pasti bahagia ya Bapak Ibu ya di sini yang sudah menjadi orang tua. Tidak memungkiri bahwa ketika anak kita berhasil, anak cucunya berhasil, keturunan-keturunan kelak berhasil, kita akan bahagia. Bahkan mungkin walaupun kita tidak ada di dunia ini lagi, tetapi mereka akan mengenang kita sebagai seorang yang dapat memberikan teladan iman, teladan pola asuh yang baik, yang menyenangkan, membahagiakan bagi anak cucu kita. Terima kasih untuk sharingnya. Inilah yang saya bisa sharingkan bagi Bapak Ibu yang hadir di sini, para pasutri, bagi generasi muda yang juga akan menjadi orang tua, menjadi suami, menjadi istri, menjadi ayah, menjadi ibu bagi anak-anak kalian. Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan kepada Cuantau Haryono. Oke, terima kasih buat materi yang begitu luar biasa, menunjukkan kepada kita tentang pohon keluarga. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, silakan kita akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Silakan boleh diketik melalui chat-nya atau boleh raise hand ya, atau boleh raise hand supaya kita bisa langsung ngobrol dengan Ibu Eni ya sebagai narasumber kita. Baik, Bapak Ibu, pertama-tama ini saya mau membacakan ada langsung dua chat dari pertanyaan ini. Pertanyaannya begini, bagaimana jika orang tua tidak menjalankan kewajiban, tanda kurungnya mendidik, sehingga anak menjadi acuh dan ada sifat pembiaran dari orang tua ya? Apa yang dilakukan anaknya? Jadi ada sifat pembiaran gitu loh. Jadi gimana? Kemudian yang kedua, yang kedua ini langsung dua pertanyaan. Bagaimana kasih ibu kepada anak yang tak terhingga, apakah dengan memukul atau dibiarkan? Nah, sepertinya ini cocok dengan pertanyaan yang tadi, dipukul, dibiarkan, lantas kasih ibu yang sebenarnya itu bagaimana begitu? Nah, itu satu pertanyaan besar untuk dijadikan satu. Silakan untuk boleh ditanggapi. Iya, bisa diulang pertanyaan pertama ya? Ya, pertanyaan pertama adalah si ibu ini acuh tak acuh, jadi dibiarkan. Ya. Atas apa yang dilakukan anaknya. Nah, sambung ke pertanyaan kedua, ada juga yang memukul begitu. Lantas sebenarnya
kalau kita mau definisikan sebagai dalam pohon keluarga ya, jadi sebenarnya sikapnya bagaimana? Tindakan yang benar-benar bisa harus dilakukan itu yang bagaimana begitu? Iya, ini yang bertanya di pertanyaan pertama bahwa orang tuanya acuh tak acuh. Anak yang acuh. Aduh, minta maaf. Anak yang acuh tak acuh ya. Ibunya. Ibunya yang acuh tak acuh. Jadi bagaimana saya? Maka Anda, kalau ini Anda yang bertanya adalah Anda seorang anak, maka Anda menyadari bahwa ini adalah hal yang keliru. Tadi saya sudah jelaskan dengan rinci apa ciri-cirinya, apa akibatnya. Maka kalau kita teruskan dalam pohon keluarga itu, maka ini akan berulang kembali pola asuh yang pohon keluarga yang terulang. Oleh karena itu pentingnya untuk menghentikan. Karena akibatnya kita sendiri tahu. Apakah itu mungkin Anda juga rasakan ya, sebagai anak yang di mana orang tua Anda adalah seorang yang acuh tak acuh, nggak peduli dengan anak dengan anaknya. Ya, yaitu Anda. Maka perlu dihentikan dan bentuk pohon keluarga yang baru suatu ketika Anda sudah menikah atau Anda sudah mempersiapkan diri untuk menikah, maka pilihlah untuk memiliki pola asuh yang otoritatif, yang penuh dengan kasih sayang, tapi juga dengan disiplin yang nyata bagi anak kita. Ya, saya rasa seperti itu. Dan kemudian kalau Anda mau mengubah pola asuh dari orang tua Anda yang acuh tak acuh, cara Anda membicarakan tentu dengan cara yang baik. Anda bisa mengatakan kepada mama, papa Anda, saya rasa dalam kondisi yang tepat, waktu yang tepat, cari mood yang baik bagi papa dan mamamu berbicara selaku seorang anak. Apalagi kalau Anda kan sudah dewasa, Anda berhak memiliki bisa berbicara dengan orang tua Anda. Ya, apakah Anda sudah mencoba atau belum mencoba sama sekali? Kadang-kadang ketakutan yang terbesar di dalam diri kita kalau kita berbicara lalu orang tua marah. Padahal ketakutan itu justru yang terburuk, situasi terburuk, yaitu ketakutan itu lebih besar, yang paling mematikan adalah ketakutan itu sendiri kalau kita nggak mencoba. Maka coba berbicara pada orang tua. Mama, papa, saya merasakan seperti ini. Hari ini saya mendengarkan sharing seperti ini. Boleh nggak saya sharingkan kepada papa, mama? Saya sudah besar, tetap ya harus berlaku hormat pada orang tua. Terima kasih untuk didikan papa mama selama ini. Tapi saya, kalau saya boleh berbicara, saya menemukan hal seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sadari pohon keluarga dari orang tuamu. Kenapa ia menjadi acuh tak acuh? Tentu ada latar belakang. Nah, kalau kita memahami, kita nggak bisa mengubah pohon keluarga orang tuamu. Yang bisa kita ubah adalah pohon keluarga diri kita sendiri. Maka, kalau kita mau belajar untuk Anda tersakiti dengan pola asuh orang tua Anda yang acuh tak acuh ini, kalau Anda tersakiti saat ini ingin mengampuni orang tuamu, maka cara yang terbaik adalah pelajari latar belakang orang tuamu. Kemungkinan dia juga mengalami pola asuh yang sama. Latar belakang orang tuamu seperti apa, bagaimana nenek mengasuh orang tuamu, itu akan sangat berguna bagi kita untuk kita bisa lebih berempati kepada situasi orang tua kita, sehingga kita lebih memahami dan kita lebih mudah untuk mengampuni orang tua kita. Saya rasa seperti itu. Yang kedua, bagaimana kasih ibu dengan anak yang tak terhingga, kasih ibu dengan anak yang sehingga apakah anak itu dibiarkan atau dipukul. Saya nggak pernah memukul anak saya, Bapak Ibu. Tapi yang saya lakukan, kalau anak saya salah, saya akan ajak dia duduk, lalu saya suruh dia menatap wajah saya, supaya secara serius dia tahu saya marah. Tapi ketika itu terjadi, ya, saya berbicara kepada dia secara tegas bahwa saya marah dengan kelakuan dia seperti ini. Namun saya memberikan alasan mengapa saya marah. Jadi saya bukan hanya sekedar marah dan membesarkan ego saya, jubah orang tua saya dalam diri saya, ya. Saya membawa itu untuk merongrong anak saya melukai dia, saya tidak mau seperti itu. Maka saya membicarakan itu dan saya mengatakan alasan mengapa saya marah. Saya lebih memilih anak saya mengetahui apa yang benar, apa yang salah, tanpa melakukan tindakan kekerasan. Memang di firman Tuhan dikatakan anak juga bisa dipukul dengan rotan, tetapi cara kita, ya, cara kita yang lebih, ada cara-cara yang lebih baik di dalamnya. Ya. Kemudian apakah kalau mendapatkan anak yang kurang ajar, ya,
maaf tanda kutip mungkin anak kurang ajar, terlalu berlebih, terlalu apa ya, terlalu mungkin dia tipe yang kinestetik ya, nggak bisa diem gitu. Ya Bapak Ibu, Bapak Ibu kalau kinestetiknya tinggi itu bukan berarti anak Bapak Ibu tuh bandel. Tetapi memang tipenya seperti itu, cara belajarnya seperti itu, kita harus hargai. Dan saya rasa memukul bukan cara yang terbaik. Karena cara yang terbaik adalah bagaimana mengajarkan anak kita mengelola emosinya, mengelola kesalahannya itu, dan menjadikan itu sebagai energi yang positif untuk membangun dia. Itu yang bisa saya jawab. Oke. Sekarang yang kedua, sebelum saya sampai kepada yang raise hand, ini pertanyaan kedua dari Bapak Made Petrus dari Denpasar, Bali. Bapak Made, saya orang Bali, Bapak. Orang Bali, sama-sama orang saya Bali orang ya. Bali, Bapak. Aduh, saya rindu pulang ini tapi. Iya, kengkeng kabare. Kengkeng kabare, Bapak. Beli. Iya, Beli Made. Iya, Bu. Yang alumni saya STT Jeffrey juga Jakarta. Oh iya, ya sama ya. Sama kita, Pak. Oke, pertanyaan Pak Made begini. Sehubungan dengan pohon keluarga yang baik dan buruk, mohon penjelasan atau sharingnya perihal anak pendeta yang tidak sesuai dengan pohon keluarga yang diharapkan. Misalnya, ada anak hamba Tuhan yang menjadi pemabuk, preman, bandar narkoba, dan lain-lain. Terima kasih untuk penjelasannya, Tuhan memberkati. Baik, khusus untuk Beli Made, di sini saya panggil Beli ya, itu adalah abang saya gitu ya. Oke. Beli Made, ini penjelasan saya. Anak hamba Tuhan sering sekali mendapatkan merek seperti papanya yang harus baik, harus betul-betul jadi berkat ya, padahal dia adalah seorang anak. Nah, yang terjadi adalah, saya kasih contoh ya, ada satu pembicara yang terkenal ini, sangat terkenal. Beliau luar biasa, tapi sangat sibuk sekali di luar. Pada akhirnya istrinya juga menjadi hamba Tuhan dan juga ikut sibuk di gereja. Anak-anaknya terbengkalai. Bahkan anak yang terakhir menjadi seorang, lesbian. Sampai saat ini, walaupun karirnya sangat bagus ya. Saya melihat ada satu gejala bahwa apakah itu dari komunitas gerejanya atau dari dirinya sendiri yang suka menyibukkan diri, menjadi orang tua yang sibuk. Karena sibuk itu berarti bahwa saya itu sukses. Kesibukan saya semakin banyak, maka saya itu adalah seorang hamba Tuhan yang diinginkan, seorang hamba Tuhan yang dihormati, seorang hamba Tuhan yang sukses, seorang hamba Tuhan yang bagus gitu ya, yang profesional. Sehingga saya semakin sibuk. Mungkin dia memiliki standar seperti itu. Bahkan menurut saya yang kedua yang berbahaya adalah anak kita mendapatkan cap sebagai anak hamba Tuhan, itu juga penuh tantangan dan mendapatkan tuntutan-tuntutan yang hampir sama gitu ya, dengan orang tuanya, dengan bapaknya sebagai pendeta, ibunya sebagai ibu pendeta, suami saya seorang pendeta, anak saya itu seorang anak pendeta. Ya, tapi saya membiarkan anak saya di luar daripada pekerjaan kami. Dia adalah seorang anak, dia memiliki kebebasan. Kami menjaganya sedemikian rupa sehingga tidak ada cap itu, tuntutan-tuntutan itu yang akan membebani anak saya. Maka kalau ada pendeta yang anaknya kok bisa narkoba, kok bisa melakukan tindakan kejahatan, kok bisa sih anaknya ke LGBT gitu ya, kok bisa? Ini orang tuanya ini kan sangat rohaniawan sekali. Maka kemungkinan yang pertama yang saya lihat adalah oke, papanya atau suaminya bisa sibuk menjadi seorang pendeta. Siapa yang menjadi seorang pendeta di sana? Tuntutlah dia saja. Maka istrinya harus betul-betul mendampingi anaknya. Saya mendampingi anak saya sampai usia 8 tahun, saya tidak memiliki karir apapun, walaupun jenuh bosan ya, tapi saya tetap mendampingi anak saya di situ. Setelah anak saya besar, saya mulai berkarir. Nah, maka istri harus mendampingi anaknya supaya ada keseimbangan di dalam kehidupan anak.
tidak dua-duanya sibuk. Yang kedua, kemungkinan standar dari jemaat ya yang memberikan cap itu tadi bahwa anak pendeta harus baik, harus seperti ini, harus seperti ini. Maka memang ini suatu buah si malakama yang kalau saya bisa beri gambarkan. Satu sisi ini anak kita, sisi yang lain ada tuntutan-tuntutan bagi anak kita dan juga itu akan menghancurkan karir kita. Bapak Ibu, kalau anak pendeta seperti itu, tentu pendetanya juga akan dipertanyakan ya, profesionalitas dia sebagai seorang pendeta, kerohanian dia, dan bagaimana peran dia sebagai seorang ayah atau seorang ibu di dalam rumah tangga. Maka yang bisa dilakukan adalah hentikan kesibukan Anda. Hentikan, apakah Anda semakin sibuk berarti Anda sedang mencari atau mengejar pengakuan diri. Dan berani berbicara kepada jemaat tentang tuntutan-tuntutan yang berlebihan. Dan setelah itu temani dan dampingi anakmu. Kalau anak itu mengalami kegagalan saat ini, bukan karena kesalahan dia. Tentu saja karena peran dan fungsi orang tua yang tidak cukup bagi dirinya. Itu yang membuat dia akhirnya mengalihkan diri, melampiaskan segala kemarahannya, segala kesedihannya, segala tuntutannya, ya, yang ada, yang dia alami itu kepada hal-hal yang negatif. Mari berikan waktu buat anakmu dan saya rasa perlu bertobat ya. Bertobat dalam arti perlu nih bertobat untuk kita mengejar pengakuan diri. Kadang-kadang saya terus terang ya, banyak hamba Tuhan itu memiliki juga godaan untuk merasa kalau dikenal ya, semakin diakui, semakin profesional itu menimbulkan kebanggaan. Apakah ada motivasi-motivasi itu yang tersembunyi sebagai seorang hamba Tuhan? Jika ada, maka hentikan itu, berikan waktu buat anakmu. Karena bagaimanapun keluarga adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Saya rasa itu ya, Beli STT Jeffrey. Nah, ini teman sejawat saya. Terima kasih Beli untuk pertanyaannya dan semoga puas dengan jawabannya. Nanti di Bali kita bisa bertemu, makin banyak kita ngobrol ya Beli ya. Oke, terima kasih untuk Pak Made. Selanjutnya kita akan sampai kepada Bapak Herman dari Bandung yang sudah raise hand. Silakan Pak Herman, apa yang mau ditanyakan kepada Ibu Eni, kami persilakan. Silakan Pak. Baik, suara saya terdengar ya? Iya. Terdengar, ya Pak. Terima kasih buat kuliahnya Bu Eni, sangat Iya Pak. inspiratif ya. Mungkin tadi juga saya ketika sebelum mulai acara ini diperdengarkan lagu-lagu tentang ibu ya, sangat menyentuh sekali. Kemudian tadi juga ada puisi yang dibawakan oleh Pak Haryono juga tentang Bunda dalam Cahaya, sangat luar biasa. Tapi sebelum acara ini tadi saya membaca sebuah WA di salah satu grup. Begini katanya kurang lebih, ada seorang orang yang membutuhkan kasih. Jadi anak itu baru lahir, ternyata saya telepon nomor teleponnya dia. Jadi anak itu baru lahir 3 hari dan lahirnya itu juga terpaksa karena ibunya itu mengidap COVID sebelum daripada untuk menyelamatkan anaknya, anak itu dioperasi ya, dioperasi dalam usia 8 bulan ya, sehingga anak itu ya lahir prematur dan dirawat di ruang NICU. Kemudian saya tanyakan dan mereka meminta bantuan dari grup-grup yang ada di Kota Bandung, betul setinggal Bandung, untuk ada orang tua yang bisa memberikan air susu ibu. Gitu ya, ini sangat luar biasa saya pikir bahwa ini menyentuh saya juga sehingga saya langsung telepon, saya tanyakan seperti apa dan saya juga share di grup lain supaya anak ini juga bisa tertolong. Ya. Jadi untuk anak ini bisa lahir tertolong dengan selamat, bisa mengorbankan ibunya, ya. Ya betul, dan setelah itu juga memang ibunya tidak tertolong. Jadi hanya anak itu yang tertolong. Jadi kan ini sesuatu yang dari situ juga mungkin bukan itu pertanyaan saya. Itu hanya menyambung apa yang tadi saya lihat di awal dari tayangan. Pertanyaan saya adalah tentang kasus seorang anak. Mungkin apa yang Ibu jelaskan dari awal itu adalah terjadi model parenting bagi
anak yang normal, ya. Ya, tetapi bagaimana kalau terjadi kepada anak yang tidak normal? Maksud saya adalah anak yang memiliki kekurangan, anak yang memiliki, saya katakanlah anak yang mungkin dikatakan sebagai anak yang punya berkebutuhan khusus, seperti anak yang lahir bukan prematur, tetapi dia autis gitu ya. Saya punya siswa sekarang ini kelas SMA. Tetapi ternyata setelah ketika itu saya mengetahui anak itu sejak SMP dan SD-nya itu karena dia berkebutuhan khusus, orang tuanya memberikan guru spesial ya yang membimbing anak itu untuk bisa belajar. Tetapi orang tuanya menjadikan orang tua itu spoil. Jadi memanjakan, ya, pola asuhnya memanjakan sehingga si guru pendamping itu harus bisa mengejar semua pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru kepada anaknya. Jadi orang tua juga bisa memaksa si guru pendamping ini untuk mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh gurunya di sekolah. Itu dari SD, SMP sampai dengan SMA, Bu. Gitu ya. Nah, jadi apa yang tadi model 4 tadi adalah diberikan mungkin pada anak yang tidak seperti itu. Nah, menurut Ibu, pertanyaan saya adalah bagaimana pola asuh ya untuk anak yang berkebutuhan khusus yang tadi saya mungkin ilustrasikan. Terima kasih Pak Haryono dan Ibu Eni. Oke, silakan kepada Ibu Eni untuk anak berkebutuhan khusus pola asuhnya. Suatu ketika saya menonton American Idol dan saya melihat seorang anak yang berkebutuhan khusus autis itu sulit sekali bicara. Dia menyebutkan namanya dengan susah payah. Dan juga bukan hanya autis tapi juga buta. Ya. Kemudian mamanya ini menuntun dia untuk menuju ke piano dan dia menunjukkan talentanya. Ketika di sana pun juri masih memberikan waktu untuk mamanya berbicara. Kata-kata yang penting yaitu kamu bisa, nak, lakukan apa yang sudah kamu pelajari. Ya. Mamanya memberikan support, namun dengan support yang memberikan kenyamanan. Ada batasan di situ yang saya lihat, mamanya tidak terlalu menuntut, tetapi mamanya juga memberikan satu support, nak, kamu sudah belajar, kamu pasti bisa, kamu bakal bisa nih melakukannya, mama percaya itu. Lalu kemudian mama itu pergi, dan ternyata di luar dugaan, suara anak itu begitu bagus dan dia memainkan piano, walaupun memang tidak terlalu ini ya pianonya ya profesional sekali, tapi dia bisa melakukan dua-duanya dengan luar biasa. Antara dia bermain piano, menyeimbangkan tangannya dan dengan suaranya yang luar biasa. Akhirnya dia mendapatkan golden buzzer ya, golden buzzer dari juri itu tingkat Amerika. Nah, saya melihat banyak anak autis. Di mana letaknya anak yang bisa mengembangkan bakatnya, bahkan mendunia. Kemudian ada juga anak-anak autis yang tidak menjadi siapa-siapa. Di mana letak kesalahannya? Apakah memang sudah takdirnya seperti itu? Atau letaknya di pola asuh? Saya rasa letaknya di pola asuh. Bagaimana? Tetap saja kita harus memberikan pola asuh yang otoritatif tadi. Kalau pola asuhnya tadi memanjakan, saya rasa karena ada perasaan sayang dan perasaan rasa bersalah yang besar yang mendorong seorang ibu atau orang tuanya, suami istri untuk memberikan fasilitas terlalu memanjakan anaknya. Saya rasa itu ada perasaan rasa bersalah. Mungkin mereka merasa sedih, tidak berdaya, dan merasa bahwa aduh anak saya yang saya lahirkan seperti ini. Maka dengan memanjakan itu adalah rasa menebus rasa bersalah dalam dirinya. Ini juga adalah suatu kondisi emosi yang salah dalam pengasuhan, karena kita harus memiliki emosi yang sehat untuk mengasuh anak kita. Seorang autis bukan berarti harus seorang yang dikasihani, diberikan juga dia bagaimana dia bisa berjuang dengan hidupnya, bagaimana dia mengerti antara perjuangan hidup dan juga untuk support. Ya, satu sisi diberikan kasih sayang, satu sisi juga berikan dia kemampuan untuk dia bisa untuk dia berjuang dengan hidupnya, dengan susah payahnya itu dengan jerih lelahnya. Maka dia akan menjadi seorang berhasil. Jadi saya sedang
Saya tahu ya, sulitnya mengatasi anak autis ini, tetapi kembali kepada support orang tua. Karena ternyata ada teladan, ada contoh-contoh yang luar biasa di dunia ini. Bagaimana anak-anak autis itu menjadi anak-anak yang luar biasa. Yang saya berikan contoh salah satunya tadi ya Pak. Jadi tetap saya rasa begini ya Pak ya, kalau Bapak adalah seorang konselor, atau saya rasa orang tuanya juga perlu dikonseling. Karena orang tuanya ini sebenarnya sudah, selain dia sakit, selain dia kurang sehat secara emosional, dia juga membutuhkan dukungan, support system dari orang lain. Dengan support system ini dia menjadi kuat, dia mengerti apa yang harus dilakukan, dan dia bisa menerapkan kepada anaknya. Jadi bukan hanya kepada anaknya saja, tapi juga kepada orang tuanya. Karena mereka juga adalah orang-orang yang terluka, orang-orang yang butuh juga disembuhkan, butuh juga disupport di dalam kehidupan mereka. Barulah kemudian dia akan bisa mengasuh anaknya dengan sehat. Saya rasa itu Pak. Sehingga mengapa ada anak autis yang bisa berhasil, bisa tidak, karena dari orang tuanya. Apakah orang tuanya menjadi orang tua yang memiliki mental yang sehat atau mentalnya sebenarnya mental yang buruk gitu. Jadi kalau buruk mentalnya, maka kita perlu ada support system dari luar, yaitu dari para konselor, dari psikolog yang bisa membantu. Saya rasa Baik, begitu Bu. Pak. Terima kasih. Kebetulan saya gurunya. Oh Bukan iya, konselornya, saya gurunya. Jadi saya tahu kasusnya. iya Pak. Terima Iya kasih. Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Selanjutnya ini dari chat. Ada pertanyaan begini, apakah yang harus kita lakukan ketika parents kita belum percaya dan melarang kita pelayanan di gereja, terkadang juga harus berbohong kepada parents-nya. Apa sih yang harus kita lakukan semua? Terima kasih. Ini juga dialami oleh anak-anak kami di sini ya, karena mungkin orang tuanya kan berbeda agama, kepercayaan. Satu hal yang kami ajarkan adalah bahwa anak itu tidak harus menentang orang tuanya. Maka berikanlah satu teladan iman di dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Apakah Anda terlalu sibuk di gereja sehingga mengabaikan pekerjaan di rumah, membuat orang tua Anda marah? Itu bisa terjadi. Atau apakah Anda sudah mengerjakan pekerjaan rumah tetapi orang tua tetap ngomel? Maka menurut saya langkah yang terbaik adalah memberikan keteladanan di dalam rumah itu sendiri. Berikanlah keteladanan berupa ketaatan kita kepada orang tua, rasa patuh kita, rasa hormat, menolong orang tua itu terlebih dahulu. Maka orang tua juga akan bisa luluh hatinya, ya. Yang kedua adalah bisa meminta tolong kepada pembina, misalnya pembina remaja, pembina pemuda untuk berbicara pada orang tua. Tapi dalam konteks tidak memaksakan. Tapi mungkin pembina Anda akan bisa menjadi jembatan yang baik untuk berkomunikasi kepada orang tua Anda. Karena kemungkinan ia adalah seorang yang lebih dewasa, karena dia seorang yang lebih rohani, maka kata-katanya juga akan lebih bijaksana. Nah, orang tua Anda bisa menerima. Kemungkinan kalau Anda sibuk, Anda di gereja dan orang tua Anda tidak mengenal siapa pembina Anda, kemungkinan mereka mungkin tidak mempercayai sepenuhnya. Apakah Anda betul-betul ke gereja, mengerjakan pelayanan, atau di luaran gitu ya. Oleh karena itu, jika memang Anda betul-betul pergi ke gereja, tapi masih tidak diizinkan, dipersalahkan dan lain sebagainya, mungkin perlu bantuan dari pembina untuk membicarakan itu dengan cara yang baik. Jadi kita lihat situasinya lebih kondusif yang mana, itu ya. Oke. Itu jawaban yang sangat menolong ya. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu, kami minta maaf kalau tidak menerima pertanyaan lagi. Jadi kita akan menghabiskan seluruh pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanya, berhubungan juga waktu, begitu ya. Oke, ini pertanyaan dari yang Timbolok. Kalau Ibu, saya mau tanya, Bu, bagaimana cara pohon keluarga yang rusak bisa diperbaiki kembali? Karena ini berdampak pada rasa trauma ke anaknya untuk melangkah ke jenjang serius
Padahal posisi usia sudah waktunya, berarti udah mau merit ini ya. Posisi usia sudah waktunya, Bu. Makasih, Ibu. Iya. Dan kemudian selanjutnya lagi yang langsung aja, bagaimana jika ada orang ortu yang mengadu argumen, tetapi dia tidak mengaku salah. Nah, dan ortunya tetap membenarkan diri. Nah, ini dia ya. Ibu katakan ada jubahnya itu ya. Nah, oke, silakan orang tua gitu ya. Iya, silakan kedua pertanyaan ini silakan. Iya, yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana Memperbaiki pohon keluarga. Kalau tadi orang tuanya, sekarang pertanyaan saya, apakah Anda juga orang tuanya yang menyadari bahwa pohon keluarga Anda rusak, maka Anda memperbaiki dulu dari Anda. Dari Bapak Simbolon ini ya, diperbaiki dulu apa yang sedang terjadi. Jika misalnya terjadi perceraian, kita harus menemukan dulu ini apa yang menyebabkan dia menjadi trauma. Dengan kalau dia menikah lagi atau membangun keluarga pada usianya sudah cukup matang untuk berkeluarga, kemungkinan ada trauma perceraian orang tua di sana. Dia tidak mendapatkan figur yang baik dari salah satu, apakah itu ibu atau ayah, membuat dia menjadi trauma untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Karena dia takut mengalami mengalami perilaku yang berulang, gitu ya. Maka perlu dibicarakan kepada anak terlebih dahulu apa yang menyebabkan si anak menjadi trauma. Dan jika kedua adalah karena diri kita sendiri sebagai orang tua yang menyebabkan anak mengalami trauma karena mungkin percekcokan yang tiada hentinya di dalam rumah, orang tua perlu menyadari dan minta maaf di depan anak. Banyak orang tua yang tidak mau minta maaf kepada anak padahal orang tua sudah salah. Maka saya menghimbau di sini minta maaf kepada anak. Karena hal itu ternyata melukai bahkan menimbulkan trauma bagi anak kita. Maka jalan terbaik adalah bahwa kita menceritakan kepada anak kita hal yang sebenarnya dan juga kita meminta maaf karena kesalahan kita membuat anak kita menjadi trauma. Dan jika terjadi kasus perceraian, maka perlu diberikan pengertian kepada anak kita bahwa kamu harus berani melangkah karena itu tidak akan terjadi di dalam dirimu. Ya, perlu ada support system juga kepada anak kita untuk anak kita berani melangkah. Dan memang harus diselesaikan trauma anak itu. Maka kalau tidak ada konselor di sekeliling Anda, yang perlu dilakukan adalah dengarkan anak Anda curhat. Apa yang membuat anak Anda trauma? Karena itu masalahnya. Karena itu masalahnya, akarnya, intinya di sana. Ya. Dan setelah mendengarkan, mungkin Anda sebagai Bapak Simbolon ya, sebagai seorang ayah, bisa memberikan pandangan-pandangan bagaimana laki-laki itu banyak dan laki-laki itu juga tidak semuanya jahat. Atau kalau dia mencari seorang istri kalau anaknya itu laki-laki dan dia menjadi istri karena mamanya bercerai dengan bapaknya, membuat dia nggak berani cari istri karena takut nanti kelakuannya seperti mamanya yang mengecewakan dia, maka perlu beri penjelasan bahwa tidak semua wanita kan seperti itu. Dengan berdoa dengan support system yang baik, sembuhkan luka hati anak Anda, mendengarkan dia berulang-ulang dengan penuh kesabaran. Saya percaya anak akan pulih dan kembali yakin. Kemudian yang kedua adalah berikan dia heart warmer. Heart warmer ini adalah penghangat jiwa, yaitu keluarga yang lain yang di dekat dia, di mana orang tua, di mana hubungan suami istrinya berjalan dengan baik, harmonis dan seimbang, sehingga dia bisa melihat satu yang lain dibanding keluarga papanya sendiri gitu ya. Jadi berikan dia heart warmer yang dekat kepada dia, mungkin adalah dia pamannya, bibinya yang sangat mengasihi dia, kemudian kehidupan keluarga mereka juga bahagia, kita bisa berikan contoh. Nah, lihat tuh, paman bibimu kan tetap bahagia. Jadi nggak semua pernikahan seperti itu. Jadi dengan heart warmer di samping dia, di other side ya, di other choice, itu bisa menolong dia untuk dia bisa
membangun kepercayaan dirinya untuk memulai pernikahan. Saya rasa itu contoh. Yang Oke, kedua, tadi yang kedua ini yang nggak mau mengaku salah. Ya. inilah juga orang tua ya, apalagi yang konservatif. Kalau orang tua sekarang saya rasa lebih lebih apa ya, demokratis di dalam membiarkan anaknya untuk terbuka dengan segala pendapatnya ya. Orang tua yang membenarkan diri bagaimana menghadapinya. Saya rasa setiap orang tua yang membenarkan diri itu ada waktunya dia bisa tenang, ada moodnya di mana dia bisa happy, dan Anda bisa mengatakan pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat, dengan kata-kata yang baik. Dengan kata-kata yang baik, karena bagaimanapun kita kadang-kadang yang memancing ya, karena orang tua udah emosi, kita ikutan emosi gitu sebagai anak. Jadi di sana harus dibekali bagaimana Anda harus siap menerima respon daripada orang tua Anda gitu. Tapi cari waktu yang terbaik untuk bicara. Saya rasa misalnya kalau mamamu suka dipijit, pijit-pijitlah dulu bahunya ya kan. Kalau papamu suka digosok-gosok dulu dengan obat nyamuk, salah ya. Gosok dulu dengan minyak kayu putih ya kan, gosok-gosok. Tenangkan dulu hatinya. Saya rasa bisa diajak bicara, karena tidak semua waktu yang akan dia pakai untuk marah-marah terus kan, gitu. Jadi cari waktu yang tepat untuk bicara, dan kalau Anda menyadari bahwa orang tua Anda seperti itu, bentuklah pohon keluarga yang baru di mana Anda lebih otoritatif terhadap anak Anda, gitu ya. Oke, thank you. Dan terakhir tadi yang sudah raise hand ada Wandi ya. Ya contoh, itu contoh Wandi. Contoh Wandi. Ya. Contoh Wandi di mana? Tadi sudah raise hand kok menghilang dia ya. Yang terakhir. Masih ada? Nggak ada lagi? Contoh, kayaknya sudah nggak ada. Contoh apakah ada ya? tes yang itu atau? Ada. Nah, jadi mau kita tampilkan? Ya, silakan isi. Kalau bisa dikirim, Bang. Admin boleh tolong admin ditampilkan slide tes ya. Tes yang sudah dikirim boleh ditampilkan. Oke. Sebentar ya. Oke. Ya, ini adalah satu tes keterampilan mengelola, mengetahui dulu ya, lalu mengelola bagaimana kita harus memperbaiki pohon keluarga kita, luka-luka apa yang ada di dalam diri kita yang selama ini kita alami, dan kemudian kita mengelola menjadi energi yang positif untuk keluar dari luka-luka itu, dari konsep-konsep yang salah, dari hal-hal, dari konflik-konflik yang selama ini begitu menguras tenaga kita, melukai kita. Apakah Anda seorang anak, apakah Anda seorang ibu, Anda seorang ayah, gitu ya. Ini bersifat umum. Tapi kepada suami istri juga di sana ya belum muncul ya contohnya. Pada suami istri juga ini sangat berguna sekali. Admin sudah? Oke, ini dia. Nah, ini dia. Anda tentu memiliki duri dalam daging, seperti saya juga sampai saat ini memiliki duri dalam daging. Rasul Paulus yang begitu hebat juga memiliki duri dalam daging. Apa duri di dalam daging kita selama ini? Apakah berpikir negatif? Maka di situ Anda temukan poin 1 sampai 12. Anda bisa checklist di sana. Ini tidak untuk dikirim ke saya atau ke host ya, tapi untuk diri Anda sendiri. Silahkan. Oke. Atau begini, supaya kita mempersingkat waktu, jadi ini bisa kita akan padatkan, kita akan kirim langsung ke grup supaya mereka bisa dapat bawa pulang dan mereka setiap peserta bisa isi begitu. Iya. Oke, ya jadi coba di admin boleh ditampilkan saja
Boleh ditampilkan saja semuanya. Jadi nanti kita akan buat lebih bagus, kita akan kirim ke semua peserta begitu ya. Ya, gelas cinta itu maksudnya besar, kecil, kecil dan bocor. Artinya kalau besar tentu gelas cintanya dari pohon yang sehat. Kalau kecil tentu dari pohon yang tidak sehat, apalagi bocor. Udah kecil bocor lagi ya. Udah bocor keliling lagi bocornya ya. Nah ini berarti pohon keluarga tidak sehat. Puzzle-nya bagaimana? Lengkap dan utuh Anda berarti menjadi seorang yang bahagia. Kalau lengkap tetapi rusak berarti ada trauma-trauma yang harus Anda sembuhkan di sana, ada sisi-sisi yang harus diperbaiki. Kemudian tidak lengkap dan banyak rusak, berarti ini sudah perlu mendapatkan pertolongan dari seorang psikolog ataupun seorang konselor. Oke, yang kelima, doa pemulihan. Ya, silakan Anda melakukan doa pemulihan sendiri di rumah dengan kata-kata yang sudah ketika sudah ada di sana. Kemudian doa pemulihan juga terhadap pasangan. Kalau jika Anda saat ini merasa bahwa pasangan saya tidak mendukung saya, pasangan saya berlaku buruk terhadap saya, dan latihlah untuk meminta maaf dengan kata-kata yang sudah yang dibantu ya. Mungkin Anda bisa membuat sendiri kata-katanya, tapi ini untuk membantu Anda untuk mempermudah latihan meminta maaf. Jadi kalau bisa dibilang ini juga bisa latihan minta maaf ini bukan hanya dari bawah ke atas, dari orang tua ke bawah, bawah ke atas juga boleh dong ya? Benar, benar. Dari anak kepada orang tua juga. Orang tua juga kepada anak untuk meminta maaf. Oke, next. Nah, di sini coba di checklist di situ. Ada 27, bahkan 28, 29, dan seterusnya yang bisa Anda tuliskan. Kelebihan pasangan kita. Jadi kita tidak hanya melihat kelebihan, kekurangan pasangan kita sehingga kita menghakimi dan kecewa, tetapi kita juga dapat melihat kelebihan-kelebihan mereka. Ini bukan berlaku hanya untuk pasangan, tetapi untuk juga orang tua. Tuliskan dan checklist kelebihan anak-anak Anda, sehingga Anda lebih menghargai anak Anda, lebih mengasihi anak Anda, dan juga dari anak kepada orang tua. Coba tulis, coba isi di situ kelebihan orang tuamu kepadamu selama ini, sehingga engkau akan menjadi anak yang bangga terhadap orang tuamu. Oke. Ya. Oke. Oke. Oke, iya. Jadi itu nanti kita akan kompres, kita akan kirim langsung kepada peserta yang hadir pada malam hari ini ya. Oke, terima kasih buat Ibu Eni Mariani yang sudah memberikan materi yang begitu indah, begitu bagus kepada kita semua untuk kita bisa belajar bersama. Oke, kiranya kita semua boleh sama-sama mengoreksi, sama-sama belajar melalui pelajaran kita pada malam hari ini. Terakhir, kami meminta kesediaan untuk Ibu Eni untuk boleh menutup kita dalam doa sekaligus. Silakan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu, kami bisa sharing dan berdiskusi tentang keluarga kami sendiri. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah yang senantiasa terlibat di dalam kehidupan rumah tangga kami, bahkan sampai hari ini ya Tuhan. Untuk itu kami memohon pertolongan-Mu, untuk kami dapat menjadi orang tua yang semakin lebih bijaksana, dengan pola asuh yang benar, yang sesuai yang Tuhan inginkan. Sehingga keluarga kami, keturunan kami, boleh menjadi keturunan-keturunan yang membanggakan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan menjadi orang-orang yang berpengaruh di dunia ini, dan Tuhan akan memakai anak-anak kami, keturunan kami menjadi orang-orang yang luar biasa, yang akan memberikan pengaruh-pengaruh yang positif bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan kiranya dengan segala kelemahan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Ketika kami mau dan menyadari bahwa itu adalah suatu kekeliruan yang kami lakukan,
Kami memohon ampun di hadapan-Mu dan kami memperbaiki pola asuh kami. Kami memperbaiki konsep berpikir kami. Kami memperbaiki cara kami mengelola emosi dan cara kami mengelola perkataan-perkataan kami dan tingkah laku kami. Maka kami percaya banyak hal-hal yang luar biasa, pemulihan-pemulihan yang akan Tuhan kerjakan bagi keluarga kami, bagi anak kami, bagi orang tua, bagi pasangan kami, dan bagi semua orang yang kami kasihi di sekeliling kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu sudah mengakhiri pertemuan pada hari ini. Kiranya apa yang disampaikan ini akan menjadi bekal dan akan dapat diteruskan bagi anak cucu setiap kami kelak. Kami ucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada beberapa warta yang harus kita dengarkan bersama. Jadi hari ini adalah bulan terakhir kita bersama dengan rangkaian dosen-dosen yang memberikan seminar, memberikan banyak hal, dan ada satu edisi spesial pada tanggal 31 Juli ini, ada satu edisi spesial, kita sudah mengundang seorang pembicara dengan tema Winning the Soul, Not the Argument. Jadi beliau akan memaparkan bahwa kita lebih fokus untuk penginjilan dibandingkan kita berdebat apakah itu dari arah arus reform, dari Lutheran, dari Arminian, nggak masalah. Tapi bagaimana kita fokus untuk memenangkan jiwa. Pendeta Nindyo Sasongko akan bersama dengan kita 31 Juli live dari New York. Beliau sedang mengambil studi S3 in Progress Systematic Theology dari Fordham University, dan beliau akan memberikan satu hal yang begitu bagus, dan beliau adalah seorang founders dari teoflogi. Jadi teman-teman kalau lihat YouTube, ada channel YouTube yang sangat luar biasa yaitu teoflogi, dan beliau adalah penggagas daripada channel YouTube itu. Dan kemudian untuk bulan depan kita bersyukur, bulan depan kita kedatangan seorang tokoh pastoral yang terkemuka di Indonesia. Beliau sudah mendapatkan banyak penghargaan dari dunia, bahkan diakui oleh PGI. Beliau pernah mengajar di STT Jakarta sampai tahun 2019. Beliau alumni Master of Art Theology dari INPI Studies dari Illinois dan MTH dari Union Virginia. Beliau pendeta Dr. Andus Stephen Sulaiman, MATH dan MTH. Beliau bersedia bukan saja berbicara dalam satu sesi, tapi beliau akan mengambil 4 sesi sekaligus karena ini satu tema yang berkelanjutan yang dimulai dari Genesis, yaitu kisah tentang penciptaan, kemudian akan dilanjutkan dari perjuangan mencapai puncak Mountain Top Journey, kemudian akan dilanjutkan dengan Dark Valley, kita semua pernah melewati lembah kekelaman, dan terakhir kita akan diakhiri dengan finishing well. Jadi beliau akan membahas, berbicara, dan akan berdiskusi, berbincang dengan kita semua untuk satu tema besar, yaitu Life Circle untuk bulan Agustus. Dan demikian acara-acara yang sudah dan sedang kami persiapkan, dan kedepannya juga akan hadir banyak pembicara-pembicara dari dalam negeri, dari luar negeri untuk mengisi acara God with Christ Ministry. Kami mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada Ibu Eni yang sudah meluangkan waktu dengan satu hati, boleh sharing, berbagi kepada kita semua. Bahkan saya sangat bersyukur ternyata anak tercinta dari Ibu Eni juga hadir bersama-sama dengan kita yang sangat jago main biola, ya, luar biasa, ya. Yehuda yang begitu luar biasa jago main biola juga hadir bersama-sama dengan kita. Ini membuktikan memang apa yang dikatakan, apa yang diajarkan, dipraktekkan ya langsung ya. Oke. Thank you, terima kasih juga buat semua teman-teman, Pak Ibu, rekan-rekan yang dari berbagai tempat yang sudah hadir bergabung bersama-sama dengan kita. Selamat malam, Tuhan berkati, dan kita ketemu untuk acara-acara selanjutnya. Malam. Terima kasih.
usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai.